kateternya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, jadi jangan masukkan ke misalkan iya juga nama gede bolongnya. Cari bolongan yang di atas vagina. Cari biasa nama gini rapat. Tapi kalau misalkan kalian masukin ini apa sih selang masuk itu uretra. Salah. Nah nanti kalau kalian pas apa sih pas nanti pemasangan kateternya terus kalian masukin kan si ininya teh ditaruh di bengkok. Kalau misalkan nggak ada urin biasanya itu masuknya ke vagina gitu. Meskipun si ibunya udah BAK, tapi kalau misalkan kita masukkan kateter pasti ada urin dikit yang keluar. Kayak gitu. Jangan sampai ketahuannya teh sama bidan di sananya gitu. Nah, gini si ibu teh pakai kateter tidak tadi tapi urinnya teh keluar gitu pas dicek ke vagina. Ini mana kelihatan. Nah, biasanya ini vagina kan ya, apalagi kalau misalkan yang gadis mah ada biasanya mah tara pakai kateter, udah gak boleh kan ya. Nah, biasanya apalagi kalau misalkan si ibu yang udah melahirkan kan vaginanya teh gede ya, masih lebar gitu. Justru itu bisa menjadi tumpuan. Soalnya kalau uretra mah ini vagina, ini uretra. Tetapi si lubangnya itu tidak terlihat atau kecil meskipun ini. Makanya kalian nggak bisa secara kasat mata gini, oh itu uretra, tetapi harus dibuka terlebih dahulu. Yang nggak dicemok-cemok dibuka. Gini ya. Kalau yang Kelihatannya beneran mah kan elastisnya, ini kan susah. Kalau yang ini mah dibuka teh ya bisa kelihatan. Untuk pemasangan kateter di sini validasi nama klien, tanda-tanda vital, hasil pengkajian yang mendasari tindakan. Ibu, jadi untuk memvalidasi klien, jangan kalian validasinya, ibu benar dengan Bu siapa, misalkan Bu Ani misalkan ya, jangan kayak gitu. Tetapi kita tanyakan, ibu namanya siapa, kayak gitu. Ntar mah takutnya teh kalian, ibu benar namanya Bu Ani? Iya, padahal masih ibu nanti kertunduh, jadi iya pe gitu ya. Udah bener Bu, udah ditanya, padahal mah kan si ibu nanti sadar. Jadi kalau validasi nama, ibu pun teh namanya saha, namanya siapa, ibu dari mana asalnya, kayak gitu. Jadi kita yang menanyakan bukan memvalidasi. Terus tanda-tanda vitalnya bagus apa enggak. Terus periksa sistem perkemihannya. Misalkan kalau misalkan si ibunya teh gak bisa berkemih, apalagi yang nifas ya. Yang nifas biasanya terjadi trauma kalau habis lahiran. Kalau misalkan kalian tekan kandung kemihnya, gini langsung si ibu pasti kesakitan kalau yang penuh. Gini. Jadi kita periksa sistem perkemihannya. Ibu udah bisa ke kamar mandi untuk BAK? Belum ya. Baik ibu, dikarenakan ini saya cek ya untuk kandung kemih ibu udah penuh. Nanti saya bantu untuk keluarkan air kencingnya. Saya siapkan terlebih dahulu alat-alatnya ya Bu ya. Nah, di sini sama ada alat steril, ada alat non steril. Alat sterilnya sama di mana? Di bagian instrumennya. Yang di bak instrumen teh ada kasa, terus sarung tangan, ada duk bolong. Ini ya duk bolong teh. Ada duk bolong. Jadi kalian kalau misalkan yang kayak begini usahakan susunya teh sesuai dengan mana yang akan paling pertama digunakan. Nah, ada lagi satu. Ini
2 ya. Baik, siap anak-anak sekalian. Hari ini Ustaz Capek akan menampilkan 20 album yang pertama. Oh tidak. Ada duk, ada sarung tangan, ada kasa, terus ada klem. Ini klem, ada pinset, anatomi satu aja. Terus Foley kateter steril. Ini kateternya. Jadi kateter teh ada kateter Foley, ada kateter yang gening aluminium. Nah biasanya tapi kalau di rumah sakit mah pakainya pakai Foley kateter. Jadi beda-beda. Ini juga ada ukurannya. Ukurannya teh menyesuaikan dengan ukuran si tubuh ibunya. Kalau misalkan si tubuh ibunya gemuk, dipakaikan dengan ukuran yang kecil, kalian susah nyarinya. Jadi menyesuaikan aja ukuran si kateternya. Ini steril, terus Aquabides. Ini juga mana ya? Ini apa? Spetnya yang 20 cc. Kalau tadi MGT mah berapa? 20. Kalau ini mah 20 cc. Kita kayak gitu sih. Kayak jarum tuh sih. Mana? Ada yang pakai jarum? Tapi jaringnya doang. Enggak apa-apa. Terus ada urine bag. Ini urine bag juga harus di dalam kemasannya. Steril soalnya. Terus ada jelly. Terus yang non sterilnya ada baki, terus pelak, bengkok, plester, mini plester, selimut mandi, handuk kecil, barak shop, plastik kuning dan hitam. Jadi itu alat-alatnya kita udah siapkan. Terus kita biasa ke pasien, inform konsen. Ibu bagaimana keadaannya? Apakah sudah enakan? Udah bisa BAK belum ibu? Belum. Punten ya bu ya, saya cek terlebih dahulu ya perutnya. Sakit? Sakit. Nah ini ibu sakit tuh kenapa sakitnya? Sakit itu dikarenakan di si urin ibu ini tidak bisa dikeluarkan. Maka dari itu nanti saya akan membantu untuk memasangkan kateter yang berguna untuk membantu mengeluarkan urin ibu seperti itu. Nanti untuk prosedurnya si selang ini ibu akan dimasukkan ke dalam uretra ibu untuk nanti jadi si urin ibu teh masuk ke dalam selang bisa keluar. Mungkin nanti untuk pemasangannya agak kurang nyaman, tetapi gak apa-apa, nanti ibu boleh tarik nafas saja seperti itu ibu. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Bersedia. Ada yang tanya terlebih dahulu? Tidak. Terus kita biasa apa? Tutup sampiran atau tirai, kita cuci tangan, terus pakai barak shop. Nah, terus pakai selimut mandi. Selimut mandi kayak ini ya. Jadi kalau misalkan si ibunya tadi ini kayak gini, kita ganti selimutnya pakai selimut mandi biar apa?
biar si selimut si pasiennya masih bersih. Itu ya Bu ya. Terus atur dorsal recumbens atau SIMS. Ibu ini mau saya pasang kaki ibu di apa ya? Tekuk ngangkang gitu ya Bu, seperti mau lahiran. Nah kayak gitu. Tekuk ya Bu ya. Kita langsung. Nah ini kayak gini. Terus nah ini juga dibukanya, celananya buka ya Bu ya. Buka, jangan kayak gini. Terus udah dibuka, pasang penguat dan pengawas. Ibu punten ya Bu ya, Ibu angkat bokongnya Ibu. Terus pakai sarung tangan. Udah pakai sarung tangan apa? Buka kemasan polikateter dan simpan di bak instrumen. Jadi ini buka. Ini steril ya. Terus buka disposable syringe isi dengan Aquabides NaCl 0,9. Ini dibuka, terus kita kasih NaCl. NaCl di sini. Lu nanya ke diri sendiri. Hah? Kan cinta Alfamart. Oke. Berapa cc Bu? 20. Ininya lepasnya. Terus apa lagi? Buka urine bag dan fiksasi penutup bagian bahunya. Ini urine bagnya dibuka. Ini kan tadinya teh harusnya teh masih dikemas ya. Terus dibuka, terus si ininya tutup. Nah ini teh kalau yang kayak gini buka, kalau yang kayak gini tutup. Kalau misalkan ini dibuka, si urin pasti keluar. Ini berarti harus ditutup, difiksasi. Terus setelah itu letakkan bengkok untuk menampung urin. Lakukan disinfeksi area uretra. Bukan ya Bu ya. Terus kita bersihkan terlebih dahulu atau vulva hygiene. Ini kan berapa biasanya? 5 ya. 5 nggak ada, misalkan 5. 1, 2, labia minor 3, 4, baru dari klitoris ke anus 5. Simpan. Terus pada wanita telunjuk dan jempol tangan yang tidak dominan teh yang kiri membuka labia mayora atas ini.
Terus tangan dominan membersihkan labia mayora dan minora menggunakan pinset dengan cara mengusap kapas dari atas ke bawah, satu usap satu kapas kayak tadi, vulva hygiene terlebih dahulu. Terus tangan dominan membersihkan meatus uretra menggunakan pinset dengan cara mengusap memakai kasa betadine. Tapi sekarang mah nggak pakai betadine, jadi udah aja, udah vulva hygiene teh udah, paling tinggal nanti bersihkan si uretranya. Ini kan dibuka. Nah si ini teh harus dibersihkan. Kadang kan kalau misalkan yang nggak bisa BAK mah dia nggak ceboknya bau. Terus biasanya mah suka ada daki-daki gini. Jadi itu harus dibersihkan biar si lubang uretranya teh terlihat. Dibersihkan. Terus buang semua kapas bekas usapan ke dalam plastik yang warna hitam. Ini dibuang ke plastik disediakan. Kalau enggak, biasanya masih plastiknya teh bukan plastik kayak gini, plastik yang gede, terus disimpan di troli di talian. Terus ini pulang. Nah setelah ini, soalnya kan ini udah kotor ya, udah kotor, kita ganti sarung tangan. Ini silahkan. Terus pasang bolong ini dipasang ke sini. Nah jadi yang bolongnya teh buat ngelihat si vaginanya biar ke kemana-mana gini. Duk bolong. Terus tangan tidak dominan membuka labia mayora. Masukkan polikateter 20 cm untuk laki-laki, kalau misalkan wanita 10 sampai 15. Nah si ininya tadi kan ini udah dikasih jeli. Si ininya teh di balut sama jeli biar lebih mudah. Dan lebih mudah. Terus nah ibu saya pasang ya bu ya kateternya ya bu ya. Ibu tarik nafas ya bu ya. Ini terus dimasukkan tak. Kalau ini terus, nah si ininya harus di bengkok. Pasti pas kalian masuk si urin teh keluar. Kalau misalkan si urin keluar berarti pemasangannya sudah benar. Terus pastikan urin keluar menandakan bahwa ujung voli kateter masuk ke dalam kandung kemih. Terus, nah kan kalau yang tidak BAK mah pasti si urinnya teh banyaknya. Nah kalian cara mengosongkan itu terus tekan aja si ini mah kandung kemihnya sampai si urin teh kosong. Itu nggak sakit bu? Ya sakit. Kalau yang distensi kandung kemih pasti sakit, tapi tidak harus ditahan. Kalau misalkan nggak didedetkan, eta si urin nggak keluar. Kayak gitu. Terus misalkan si ininya penuh, kita ganti lagi sama yang baru. Kayak gini. Terus sampai habis. Terus pertahankan posisi voli kateter yang sudah masuk dengan difiksasi oleh tangan kiri. Jadi ini udah misalkan, terus si ini masukkan ke ini ya yang sebelah sini. Kalau ini untuk urin bag, kalau yang ini untuk ngefiksasi. Jadi kalau kalian masukin aqua bides, nah ini akan si balonnya teh akan ngelempung. Jadi si kateter teh tidak bisa ditarik, nggak lepas kayak gitu. Terus
bantu kalau misalkan udah kira-kira kalian tarik gak bisa, berarti udah kayak gitu. Pokoknya mas biasanya 5 cc apa 10 cc juga udah ini udah kayak gini ya, udah gelembung. Terus kalau kalian ini harus kayak gini, udah. Nah kalau kalian masukin kayak gini lagi, ini otomatis keluar. Berarti beda saluran ya Bu? Beda. Di dalamnya ada saluran apa? Enggak. Ini teh emang yang ini mah yang paling pinggir. Jadi kulitnya kalau misalkan ini mah. Misalkan ini udah ya, kita fiksasi. Nah, kita tarik kayak gini teh, kalau yang asli mah susah keluar. Kayak gitu. Tuh, mandek kan? Terus Jadi kalau mau ngelepas tinggal pasang aja itu. tinggal ininya dimasukin, itu nggak perlu ditarik, otomatis si airnya keluar sendiri. Terus nah, tarik kateter perlahan-lahan hingga ujungnya terasa tidak dapat di ini lagi. Berarti kalau misalkan ditarik udah mandek, nggak bisa dibuka, udah benar. Kalau udah kayak gitu, keluarkan di bolong, ininya dikeluarkan. Terus kita pasang urin bag. Pasangnya di sebelah mana? Yang di selang yang tadi. Kalau yang ini tadi buatnya fiksasi, kalau urin bag buat yang ini. Jadi jangan sampai ketukernya. Udah. Terus kalian lihat pasti si urinnya teh masuk sini. Masuk, terus udah bersihkan, tinggal bersihkan sama rapikan alat. Kalau misalkan si ibunya ini biasanya mah kita simpen terus di gantungnya teh di sebelah ini mah nggak ada ininya, di pinggir tempat tidur dikasih sama kasa, diikat. Kan biasanya mah suka ada bolong gini di sebelah sini. Nah, ikat aja pakai kasa, biarin ngegantung. Jadi kalau kalian nanti misalkan si keluarganya mau buang urin, ya tinggal kalian ajarin cara ngebuangnya. Kan biasanya mah di ruang perawatan suka ada WC-nya ya, pispot ya, tinggal ininya diputer, masukin pispot, buang. Kalau itu udah penuh, terus keluarganya nggak mau buang gitu. Jadi itu gimana? Apanya? Malam. Biasanya mah kan kita ada shift. Nah, pasti kalau tiap shiftnya kan muter, pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Kalau enggak, Pak, kalau misalkan nanti udah penuh, kalau memang nggak akan ada cek urin ya buat lab. Kalau misalkan nggak ada cek intake output, jadi pengeluaran sama pemasukannya dihitung, ini disuruh aja Pak, kalau misalkan udah penuh, nanti buang aja urinnya. Caranya kayak gini. Terus ini udah diikat, kita beres-beres. Kita cuci tangan, terus si ininya Nanti pakai dari itu. dipakai, diberesin. Tapi biasanya mah kan pakainya teh itu aja, apa sih? CD. Pakai sih. CD aja. Biasanya mah jarang tuh pasien mah pakai celana panjang. Ibu kalau pakai celana atau CD mana kateter? Ke pinggir. Kan dari sini. Oh, berarti dikasih plaster. Nggak usah pakai plester. Cuman gantungin aja ininya, dipakai kasa di pinggir tempat tidur.
Kalau pakai celana kayak gini kan susah. Jadi si ibunya biasanya makan kalau misalkan ini pakai sidi aja, kalau nggak pakai sarung, kalau nggak pakai daster. Nah kayak gitu. Ininya kita udah ganti pakai selimut ini lagi. Ininya kita ambil. Kita cuci tangan, terus baru kita ke pasien. Ibu alhamdulillah ya untuk pemasangan kateternya sudah selesai. Gimana ibu? Udah nyaman? Udah. Kalau misalkan apa-apa nanti misalkan kalau urin bagnya ini ya Bu ya, yang dipasangnya udah penuh, nanti sama keluarga boleh dibuang urin bagnya pakai pispotnya ada di kamar mandi, nanti bisa dilihat aja. Caranya kayak gimana? Caranya tinggal puterin aja ininya, masukin ke pispot kayak gitu. Itu Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mengakhiri tindakan? Tidak baik jika tidak ada, saya pamit ya Bu ya, terima kasih gitu. Udah. Kalau yang laki-laki juga sama sih sebenarnya prinsipnya kayak gitu, cuman bedanya kalau yang laki-laki kan tidak ada lubang vagina dan lubang uretra, jadi langsung aja lebih gampang. Itu gampang masukinnya. Ya sama aja sih sebenarnya mah kayak gitu. Apalagi kan kalau misalkan si penisnya tidak ereksi, kita harus cari lubangnya. Ereksi teh cuma tuh tahu ereksi. Enggak lagi. Nah, antara searchingnya Sekarang searchingnya Bu.